Oke, kita mulai ya. Pernah bingung nggak sih lihat ada ribuan koin kripto di luar sana? Semuanya kelihatan mirip, tapi apa sih yang bener-bener ngebedain Bitcoin dari yang lain? Nah, ternyata ada satu perbedaan yang super fundamental, yang jadi pemisah jelas antara Bitcoin dan ribuan aset digital lainnya. Dan itu yang mau kita bongkar habis-habisan sekarang. Pasti banyak dari kalian yang mikir gini, Bitcoin kan yang pertama, kayak MySpace, nanti juga bakal ada teknologi baru yang lebih canggih yang gantiin. Pertanyaan ini wajar banget, dan jujur, ini adalah inti dari semua kebingungan yang ada. Jadi, yuk kita cari jawabannya. Untuk benar-benar ngerti Bitcoin, kita harus mundur sedikit. Kita harus paham dulu sifat dasar dari dunia tempat Bitcoin tinggal, yaitu dunia digital. Dan satu hal yang perlu kita sepakati, dunia digital itu pada intinya 100% abstrak. Ada kutipan bagus yang pas banget buat ngejelasin ini. Peta itu kan cuma representasi dari sebuah wilayah ya. Kita nggak bisa mendaki gunung di atas kertas peta. Sama kayak menu di restoran. Itu cuma daftar makanan. Kita nggak bisa makan kertas menunya. Keduanya cuma abstraksi, bukan hal yang nyata. Nah, di dunia digital, semuanya itu kayak gitu. Folder di komputer kita itu kan bukan folder kertas beneran. Tombol like di media sosial juga bukan tepuk tangan fisik. Ini ada istilah kerennya, realifikasi. Intinya, kita semua sepakat untuk memperlakukan ide-ide abstrak ini seolah-olah mereka itu nyata dan punya wujud fisik. Dari sini, kita bisa lihat ada dua jenis kekuatan yang beda banget. Pertama, ada kekuatan abstrak. Pikirin deh Mark Zuckerberg. Dia bisa ngubah aturan di Instagram kapan aja. Dan itu langsung ngaruh ke miliaran orang tanpa dia perlu sentuh mereka secara fisik. Nah yang kedua, ada kekuatan fisik. Ini nyata, terikat sama hukum alam, ada batasnya, dan bisa kita verifikasi. Jadi plus minusnya apa? Kekuatan abstrak itu efisien banget. Amerika bisa ngasih sanksi ke negara lain cuma lewat sistem keuangan. Nggak perlu nembakin satu peluru pun. Tapi kelemahannya gede banget. Dia butuh kepercayaan penuh dan gampang banget disalahgunain. Sebaliknya, kekuatan fisik itu lebih jujur. Siapapun yang punya akses ke energi bisa ikut main. Tapi ya itu lebih boros energi dan kadang bisa berbahaya. Ini persis kayak adegan ikonik di film The Matrix. There is no spoon. Nggak ada sendok. Maksudnya apa? Kalau kamu sadar kalau semua aturan di dunia digital itu cuma abstraksi, cuma kode, ya kamu bisa bengkokin sendok itu sesuka hati. Kamu punya kekuatan tanpa batas di dalam sistem itu, karena emang nggak ada hukum fisika yang nahan kamu. Nah, ini dia masalah besarnya. Kalau dunia digital itu bisa dimanipulasi segampang itu, gimana caranya kita bisa bikin sesuatu yang benar-benar adil dan bisa dipercaya di sana? Gimana cara kita mengikat dunia maya yang gampang berubah ini ke dunia nyata yang punya aturan pasti? Jawabannya ternyata udah ada, bahkan sebelum Bitcoin lahir. Sebuah konsep jenius bernama Proof of Work. Jangan pusing sama namanya ya, anggap aja ini sebuah jembatan. Jembatan pertama yang berhasil menghubungkan dunia digital ke dunia fisik. Caranya, dengan membebankan biaya yang nyata, yaitu waktu dan energi dari dunia nyata. Oke, ingat kan tadi soal reifikasi? Kita nganggap yang abstrak itu seolah-olah nyata. Arahnya itu dari dunia maya ke pikiran kita. Nah, proof of work ini melakukan hal sebaliknya. Ini yang namanya reifikasi terbalik. Dia mengambil sesuatu yang 100% nyata dan gak bisa dibantah, yaitu energi, lalu mengubahnya jadi objek digital. Artinya apa? Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada sesuatu di layar komputer kita yang keberadaannya bisa dibuktikan secara fisik. Keren banget kan? Dan inilah kuncinya. Satoshi Nakamoto sendiri bilang, tanpa jembatan ke dunia nyata ini, tanpa proof of work, ya nggak bakal ada yang namanya uang elektronik terdesentralisasi. Mustahil. Ini fondasinya. Ini segalanya. Oke, fondasinya udah jelas. Sekarang, gimana cara Satoshi pakai jembatan revolusioner ini buat ngebangun sesuatu yang benar-benar baru? Sesuatu yang kita kenal sebagai Bitcoin. Cara kerjanya simple kok. Satoshi bikin semacam buku kas digital dan salinannya bisa dipegang siapa aja. Tapi ada satu aturan penting. Kalau kamu mau nulis transaksi baru di buku kas itu, kamu nggak bisa asal tulis. Kamu harus bayar dulu. Bayarnya bukan pakai uang, tapi dengan membuktikan kamu udah menghabiskan energi di dunia nyata. Jadilah buku kas yang tadinya cuma data abstrak, jadi diamankan sama kekuatan fisik beneran. Dan ini penting banget buat dicatat. Kekuatan fisik itu ada macam-macam. Kalau kita mikirin cara ngamanin emas atau properti, yang kebayangkan tentara, senjata, kekerasan, ya kan? Nah, Bitcoin pakai jenis kekuatan fisik yang beda total, listrik.
Ini adalah kekuatan fisik yang damai, yang ngamanin jaringan tanpa perlu ada yang terluka atau ada pertumpahan darah. Oke, kita udah paham fondasi Bitcoin yang punya jangkar kuat ke dunia nyata. Sekarang, mari kita beralih ke sisi lain dari dunia kripto, altcoin. Dan disinilah perbedaannya jadi kelihatan jelas banget. Coba dengerin baik-baik kutipan dari pencipta Ethereum ini. Dia bilang sistem mereka itu pada dasarnya memungkinkan mereka untuk menciptakan simulasi alam semesta yang punya hukum fisikanya sendiri. Dengerin lagi, hukum fisika sendiri. Ini bukan usaha untuk nyambung ke dunia nyata. Ini sengaja bikin dunia baru yang lepas total dari realitas kita. Nah, di sini perbedaannya. Bitcoin itu kayak kapal yang jangkarnya nyangkut kuat di dasar laut dunia nyata. Siapapun bisa bantu narik jangkar itu selama mereka punya energi. Kalau Ethereum dan sistem proof of stake lainnya, mereka itu kayak kapal yang ngambang di alam semesta ciptaan mereka sendiri. Siapa yang paling berkuasa? Ya yang punya kapal paling gede, alias yang punya koin paling banyak. Kalau ada penyerang yang beli banyak koin, yang lain nggak bisa ngapa-ngapain secara fisik buat ngelawan. Dan karena sistem abstrak ini gampang dimanipulasi, coba kita lihat gimana Ethereum dimulai. Kira-kira 60% dari seluruh suplai Ethereum yang ada saat ini itu nggak ditambang oleh publik loh, tapi diciptakan begitu aja dari nol, khusus untuk para pendiri dan investor awal sebelum jaringannya diluncurkan. Lihat aja distribusinya. Ini ibarat kue ulang tahun, tapi lebih dari setengah kuenya udah dikasih ke panitia sebelum pestanya dimulai. Dalam sistem yang tertambat pada realitas fisik kayak Bitcoin, hal semacam ini mustahil terjadi. Setiap koin harus diperjuangkan dengan pengeluaran energi yang nyata. Oke, jadi ini bukan cuma soal teori atau perdebatan filosofis doang ya. Perbedaan fundamental antara jangkar fisik dan dunia abstrak murni ini punya konsekuensi yang benar-benar nyata buat siapapun yang berinvestasi di sini. Masalahnya, seperti yang dikatakan pengembang Bitcoin Greg Maxwell, banyak proyek altcoin itu sengaja bikin kita bingung. Mereka pakai istilah-istilah yang sama kayak Bitcoin, seolah-olah sistem abstrak mereka itu sama amannya, sama terdesentralisasinya. Padahal, fondasinya beda jauh. Jadi, kesimpulannya begini. Bitcoin secara sengaja menggunakan energi sebagai jangkar ke realitas. Ini yang bikin dia jadi properti digital yang langka dan aman secara fisik. Sementara itu, sebagian besar altcoin lain sengaja menciptakan dunia virtual mereka sendiri, di mana aturan bisa ditentukan dan diubah oleh para pembuatnya. Keduanya adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Dan ini membawa kita ke pertanyaan paling penting. Dan ini buat kalian semua. Kalau kita setuju bahwa uang itu pada dasarnya adalah cara kita menyimpan hasil kerja keras, waktu, dan energi kita, pertanyaannya jadi sederhana. Kalian mau simpan di mana? Di sebuah sistem yang terikat sama hukum fisika yang abadi, atau di dalam simulasi buatan orang lain yang aturannya bisa diubah kapan saja sesuai keinginan mereka?